Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Adi Saputra, NRP 0822040005. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul A Review of Noise Vibration in Fluid Filled Pipe System. Oke, next. Untuk latar belakang, masalah kebisingan dan getaran dalam sistem pipa berisi fluida merupakan isu kritis dalam berbagai aplikasi industri seperti sistem pendingin, sistem hidrolik, dan pipa distribusi cairan atau gas. Urgensi topik ini terletak pada dampaknya terhadap kenyamanan, keselamatan. Sistem perpipaan tidak hanya mentransmisikan fluida, tetapi juga menjadi jalur rambat getaran struktural dan suara yang dapat merambat ke lingkungan sekitar. Dalam lingkungan seperti kapal, kendaraan, atau fasilitas industri, gangguan suara ini bisa mempercepat keausan komponen dan mempengaruhi kenyamanan. Untuk slide berikutnya, rumusan masalah. Bagaimana mekanisme rambatan, getaran, dan kebisingan dalam sistem perpipaan berisi fluida? Apa pengaruh geometri dan komponen sistem seperti pompa, sambungan, elbow, anchor, blok terhadap respon dinamis pipa? Lalu, bagaimana metode transfer matrix dapat diterapkan untuk menganalisis interaksi fluida structure dalam sistem pipa? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi interaksi fluida struktur atau FSI dalam sistem perpipaan menggunakan pendekatan transfer matrix method serta mengidentifikasi pengaruh geometri, material, boundary, condition terhadap respon dinamis sistem. Manfaat penelitian. Manfaat pertama, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap metode desain sistem perpipaan yang lebih efektif dalam mengurangi kebisingan dan getaran, serta menjadi referensi akademik dalam penerapan metode numerik analitis untuk FSI. Batasan masalah. Nomor 1, sistem dianalisis dalam domain frekuensi. Berikutnya, fluida yang digunakan berupa air. Fokus pada interaksi dinamis akibat tekanan dan getaran. Model pipa terbatas pada segmen lurus dan belokan sederhana. Yang terakhir, tidak mempertimbangkan efek non-linear dan viskoelastis kompleks. Dan untuk berikutnya adalah diagram alir. Seperti yang dilihat pada video saya ini. Yang pertama adalah mulai. Kedua, menentukan topik dan ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data sekunder dari literatur, studi literatur, dan analisis model. Berikutnya, identifikasi parameter input dan output. Penyusunan struktur, simulasi, dan asumsi. Implementasi model dan simulasi dalam Markov, GEVD, dan linear. Yang berikutnya, analisis dan pengolahan data input. Penyusunan hasil, simpulan, dan saran. Finalisasi proposal, tugas akhir. Selesai. Untuk metode penelitian, identifikasi permasalahan. Isu kritis dalam berbagai aplikasi industri seperti sistem pendingin, sistem hidrolik, pipa distribusi cairan atau gas. Studi literatur difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap metode prediksi laju korosi yang digunakan dalam keenam jurnal tersebut. Setiap model yang dibahas seperti Markov Chain, GVD, atau Time Dependent, Time Independent, and Linear Growth dianalisis dari sisi metodologi, parameter input-output, serta keakuratan hasil prediksi. Literatur ini juga digunakan untuk merancang pendekatan perbandingan model secara kuantitatif dan sistematik dalam studi ini. Pengumpulan data, probability distribution of piping corrosion depth in underground pipelines.
Stochastic modeling and correlation growth using inline inspection data. Stochastic process correlation growth model for pipeline reliability. Reliability assessment of Pure's pipeline based on different correlation rate models. A review on pipeline correlation, inline inspection, and corrosion growth rate models, and Markov chain modeling of pitting corrosion in underground pipelines. Dari jurnal tersebut, diperoleh data parameter input seperti kedalaman pit awal, waktu inisiasi korosi, komponen output yang dikumpulkan mencakup kedalaman pit hasil prediksi probabilitas kegagalan, corrosion rate, dan sisa umur pakai atau remaining useful life. Untuk metode penelitian berikutnya, pengumpulan data seperti yang bisa dibaca di PowerPoint. Untuk next, ada studi literatur dan implementasi model dan simulasi. Studi literatur difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap metode prediksi laju korosi yang digunakan dalam keenam jurnal tersebut. Untuk implementasi model dan simulasi, tahapan ini mencakup penyusunan ulang struktur perhitungan masing-masing model berdasarkan pendekatan yang telah dijabarkan dalam jurnal. Next, metode penelitian berikutnya pengolahan data. Dari hasil simulasi dari ketiga model yang diolah menggunakan Microsoft Excel atau Python, proses ini mencakup grafik perbandingan perhitungan rata-rata dasar deviasi, dan distribusi probability. Yang kedua, untuk yang terakhir maksud saya, penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun dari analisis komparatif antara model dengan penekanan pada model yang paling akurat dalam memprediksi korosi dan sisa umur pipa berdasarkan data literatur. Dan pada akhirnya PowerPoint ini selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.